Win. Jadi kami dari Universitas Diponegoro jurusan Akuntansi Perpajakan di sini bermaksud untuk mewawancarai kakak mengenai sistem informasi akuntansi perusahaan kakak itu seperti apa. Jadi wawancara ini untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem informasi akuntansi. Jadi buat pertanyaan pertama, mungkin kakak bisa perkenalan ke kami bagaimana perusahaan kakak itu bekerja di bidang apa dan bagaimana keseharian kerjanya. Perkenalkan, saya Dina Erwin, staf accounting di PT Tirta Cipta Nugroho yang beralamat di Jalan Gunung Kelir, kawasan industri Jayakusuma, Tugu, Semarang. Untuk PT Tirta Cipta Nugroho itu bergerak di bidang manufaktur dan kimia gudang untuk dagang CMA dengan customer kebanyakan mayoritas itu PDAM, PDRM, kemudian ada pihak swasta. Gitu. Oke. Lalu bagaimana prosedur sistem informasi akuntansi penjualan kredit di perusahaan kakak? Baik, untuk sistem penjualan kredit perusahaan kami kepada customer itu tidak ada kesepakatan dari awal untuk sebelum adanya kontrak atau permintaan pengiriman itu untuk dibayarkan atau pembelian itu dilakukan setelah barang dikirim atau diterima ke gudang customer dengan baik. Seperti itu. Lalu untuk penjualan kredit ini dokumen apa aja yang dibutuhkan? Untuk penjualan kredit yang dibutuhkan itu kan pertama adanya penawaran harga dari PDAM pada kami, perusahaan kami. Kemudian nanti ada kesepakatan harga, untuk kemudian nanti diterbitkan OP, PO atau SPK dan sejenisnya untuk permintaan pengiriman barang sesuai jadwal yang diminta oleh bagian gudang customer. Begitu. Keberlangsungan sistem informasi akuntansi ini tuh ada kendala atau hambatan nggak untuk perusahaan kakak? Untuk sistem informasi akuntansinya. Iya. Kendalanya itu ya kadang itu kan kami menggunakan software. Yes. Itu software itu untuk input data penjualan kami. Itu kadang mengalami kayak kesulitan karena kadang error sistem gitu ya yang enggak bisa kita tahu kapan error. Seperti itu, hanya kadang itu pencatatan penjualannya seperti itu dimasukkan ke laporan keuangan. Kalau boleh tahu perusahaan kakak menggunakan software apa? Software Zahir. Zahir. Oke. Dan pertanyaan selanjutnya ya Kak, bagaimana sistem pengendalian internal mitra kerja digunakan untuk menghadapi tantangan tak terduga dalam proses sistem informasi penjualan kredit? Kami berusaha untuk tantangannya itu kadang itu kayak pembayaran itu lebih lambat dari yang semestinya, yaitu untuk pengendaliannya itu kita nanti berusaha untuk selalu berkomunikasi untuk kepada customer untuk apakah pembayaran nanti bisa dilakukan kapan, seperti itu. Dan ada pembayarannya yang agak lambat karena sana juga ada proses dari instansi yang agak lambat juga. Oke Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih prosedur perusahaan kakak dalam memberikan prosedur penjualan kredit kepada pelanggan? Untuk prosedur penjualan kredit itu kepada pelanggan itu pimpinan kami dalam hal ini direksi dengan direksi dari pelanggan PDAM atau pihak swasta tadi itu melakukan pertemuan atau komunikasi mengenai produk kami untuk dikirimnya itu nanti bagaimana prosesnya, jalannya atau kesepakatan juga di situ ada harga untuk pembayaran itu memang dari awal memang disepakati bahwa ada pembayaran itu setelah barang diterima dengan baik di gudang pelanggan. Seperti itu. Bagaimana sih prosedur penerbitan surat berani dilakukan? Sebelumnya dari pihak pelanggan
itu mengeluarkan PO, OP, SPK atau sejenisnya itu untuk permintaan order barang dikirim ke pelanggan dengan jadwal juga atau tanggal pengirimnya sudah ditentukan. Kemudian kami mengirim barang kami atau produk kami itu ke gudang pelanggan itu untuk dilampiri atau didukung dengan surat jalan tadi, dengan di situ untuk lampiran nanti kemudian untuk dibuat tagihannya seperti itu. Lalu mekanisme pengiriman barang ke pelanggan itu gimana sih Kak? Mekanisme pengiriman barang itu kami menggunakan armada kendaraan truk dengan tonase 5 ton atau 5.000 kg. Itu kan barang cair, kemudian dikirim ke gudang untuk gudang pelanggan kami untuk nanti disalurkan ke penampungannya di sana. Nah, itu kan kalau waktu pengiriman itu ada apa sih dokumen yang buat tanda buat jalannya gitu Kak? Iya, ada. Itu berupa surat jalan, QC, quality control dari lab kami, sudah itu aja. Terus kalau misalnya kan ada faktur tuh yang diterbitkan Kak, ya kan? Nah itu diterbitkannya tuh waktu apa deh? Ya, kami setelah tanda terima berupa surat jalan sudah ditandatangani dari pihak penerima atau gudangnya pelanggan kami, itu kami terbitkan kwitansi faktur pajak di tanggal yang sama juga. Jadi tadi waktu penerbitan faktur pajaknya itu setelah dia pesen langsung terbit gitu ya Kak? Bukan waktu terima uangnya atau? Bukan. Jadi begitu produk kami atau barang penjualan kami untuk dikirim diterima dengan baik, ada tanda buktinya berupa surat jalan yang sudah ditandatangani oleh penerimanya, kemudian kan kembali ke administrasi kami, kemudian kami langsung terbitkan kwitansi dan faktur pajak tanggal yang sama. Gitu. Nah kalau misalnya tadi kan ada faktur pajak, ada surat jalan gitu kan. Nah itu gimana sih? Ada nggak kayak pengecekannya memastikan biar itu sesuai gitu? Ada. Jadi sesuai tidaknya itu kan waktu pengiriman itu kan ada tanda terimanya, tanda tangan penerimanya. Kalau memang sesuai berarti ditandatangan oleh yang pelanggan kami kan. Dengan tonase kalau berkurang ya ada tulisannya dicoret begitu. Kalau memang sesuai ya sudah sesuai, itu dicek ya dari surat jalan tadi. Kalau memang tidak ada koreksi dari tonase surat jalan pengiriman ya tidak ada perubahan untuk membuat faktur pajak dan tonase sesuai dengan volumenya seperti itu. Kalau misalnya tadi sesuai gitu Kak, gimana sih cara pencatatan akuntansinya gitu? Jurnalnya ya Pak? Ya, jurnalnya itu udah menjadi piutang penjualan kepada PPN dan penjualan, karena kan kami memang produk kami itu kan di PPN seperti itu. Itu udah bersistemnya Kak? Iya, software tadi. Oke. Selanjutnya, bagaimana sih perusahaan PT TSN ini melakukan penagihan piutang pada pelanggan? Oke, setelah diterbitkannya aplikasi dan faktur pajak, kami mengirim dana itu untuk tagihannya by via email. Kemudian ada juga pihak swasta yang melaluinya itu dikirim langsung ke tempat. Lalu bagaimana daftar tagihan itu disusun dan oleh siapa? Daftar tagihan itu disusun berdasarkan dari urutan tanggal pengiriman, itu kan kami urut, kemudian dibuatkan tagihan tadi dan dibuat oleh bagian accounting atau bagian keuangan. Lalu apakah perusahaan itu menerima tanda terima saat faktur disampaikan kepada pelanggan? Untuk tanda terima itu faktur disampaikan pada pelanggan ya berupa bukti email ya. Email kalau yang langsung itu kadang pihak swasta itu ada yang berupa tanda terima juga. Selanjutnya, bagaimana mekanisme pencatatan akuntansi dalam penerimaan hasil tagihan dari pelanggan? Pencatatannya itu jumlahnya itu gampangin pada piutang penjualan. Lalu apakah perusahaan menggunakan jasa inkaso untuk penerimaan pembayaran? Tidak. Ya mungkin sekian dari kami Kak pertanyaan wawancara kali ini. Terima kasih sudah bersedia untuk membantu kami untuk memenuhi tugas SIA ini. Terima kasih. Permisi, paket.
Cut ya. Cut ya. Ya.